filternya. Dipilih dan dipilah Ya, ya. dipilih dan pilah. Kadang juga gini. Kadang juga ada masyarakat yang nakal ini. Oh gitu. Mereka berkonflik dengan perusahaan, tapi yang mereka lakukan sudah salah. Ya kita harus edukasi dia. Harus edukasi. Bukan berarti kita harus memeras perusahaan, tidak. Nah itu yang pemahaman yang harus kita tahu semua. Publik harus tahu juga. Para pengusaha investasi harus tahu bahwa hukum adat, peradilan adat itu berlaku untuk semua. Ya, berlaku. Bukan hanya masyarakat adat ingin menuntut pihak perusahaan karena sengketa, bukan. Bisa saja pihak perusahaan menuntut adat ke pihak masyarakat karena telah menghambat investasi. Bisa. Sisi Dayak dalam menangani suatu perkara kasus adalah sebagai tiang tengah. Itu yang saya harus pegang dulu. Tapi kan saya dengar beberapa kali Pordayak juga digugat. Oh iya. Ya kan? Bahwa Pordayak ini dulu pernah dicap sebagai anak kesayangan dari salah satu lembaga. Selamat malam Bung Bambang. Selamat malam. Nah, beliau ini ketua umum Pordayak ya, Forum Pemuda Dayak ya. Oke, Bung Bambang agak santai juga sih nanti kita bincang-bincangnya kita santai malam ini ya, nggak ada tegang, santai. Pokoknya aku pengen kita berbicara sebagai seorang sahabat gitu ya, saling bercanda saling apa nggak jadi masalah. Oke, agak santainya karena saya yakin kita sudah memenuhi protokol kesehatan, saya rasa ya sudah memenuhi protokol kesehatan, ya nggak jadi masalah. Supaya enaknya kita bisa lepas masker, biar senyum indahnya itu terlihat gitu loh, biar keren juga gitu ya kan. Jadi orang nggak dengar suaranya aja gitu, nonton ininya gitu loh, nonton face-nya gitu kan. Nah, oke, ya silakan lepas maskernya. Oke. Boleh sambil kopi juga dia? Silakan kopi. Oh itu bukan properti, tapi itu disiapkan untuk narasumber gitu. Silakan mau ngopi, mau apa, kita santai di sini. Ketupat kandangan juga ada, tapi setelah session ini, bukan yang ada di sini. Kita ala kadarnya ya, ala kadarnya memang inilah yang kita siapkan. Oke, Bu Bambang, di Cerita Tuntas ini sebenarnya kita bercerita panjang lebar karena kita ada beberapa session nantinya. Ya bicaranya ya macam-macam, tapi ya terarah, nggak hari ini bicara terus nanti langsung ke chat segala apa enggak. Tapi kita santai gitu. Oke, saya tertariknya ini Bung Bambang yang pertama adalah Anda lahir di pedalaman ya? Ya. Di Petak Bandang ya? Petak Bandang sebuah perkampungan juga ya? Iya. Di pinggir sungai ya? Sungai Kahayan. Pinggir Sungai Kahayan. Nah itu masuk apa tuh? Masuk Dayak Ngaju, Dayak Manyan atau Dayak apa ya? Masuk Dayak Ngaju dia itu Bang. Masih Ngaju ya? Masih Ngaju ya. Kemarin kita juga mengundang sekretaris kerukunan Dayak Ngaju ya? Oh iya. Jadi beliau menjelaskan ya memang di Kalimantan Tengah khususnya bahwa pembatasan wilayah itu melalui sungai ya, melalui jalur sungai. Oke, seorang putra Dayak Ngaju, ya kan? Lama di daerah Petak Bandangnya atau lama di Palangkaraya ini? Di Petak Bandang itu lahir aja. Terus lama di Palangkaraya. Lalu numpang lahir aja di Petak Bandang. Iya, lahir tapi cuma berapa tahun aja. Orang tua memang asli sana juga. Asli sana. Orang tua asli sana ya. Lahir di sana, terus sekolahnya di Palangkaraya, sekolahnya tiganya di Palangkaraya. Terus orang tua itu pindah ke Pangkalanggun. Dan di sana dari SD sampai lulus SMA di Pangkalanggun. Oh di Pangkalanggun? Iya. Oh. Jadi ya gitu. Malah banyak teman di Pangkalanggun sebenarnya kalau jadi gini. SMA ini. Jadi gini. Dayak Ngaju ya, iya. Dayak Ngaju berada di Pangkalanggun. Iya. Itu kan bahasanya itu kan berbeda gitu. Ya. Karena gini,
Saya itu ayah saya itu orang Pangkalan Bun gitu, ibu orang Kalimantan Selatan. Iya. Bahasa di Pangkalan Bun itu berbeda dengan bahasa Dayak Ngaju sendiri gitu kan. Karena di Kota Waringin itu lebih arah Melayunya gitu dalam bahasa itu. Nah, yang jadi ini unik, sebenarnya uniknya gini. Lama di Pangkalan Bun dari SD sampai SMA ya, SMA ya. Di Pangkalan Bun dengan bahasa yang jauh saya rasa berbeda dengan bahasa Ngaya ini, bahasa Dayak Ngaju. Kok tetap bisa mempertahankan itu gitu? Apa di dalam keluarga itu ditanamkan bahasa itu terus gitu? Di keluarga kita kan memang orang tua ini kan ayah dan ibu ini Dayak Ngaju, jadi memang bahasa kita sehari-hari itu adalah bahasa Dayak Ngaju dan juga bahasa Indonesia. Oh gitu. Nah, 12 tahun di Pangkalan Bun itu yang banyak hal yang bisa saya dapatkan dari bahasa-bahasa Nangabulik lah, bahasa Bendawai yang hampir bersama dengan bahasa Dayak Ngaju. Terus lingkungan saya juga lingkungan orang etnis dari Madura. Jadi daerah mana tuh? Daerah Madorejo. Oh, Madorejo. Saya ngerti bahasa-bahasa seperti itu gitu kan. Makanya luar biasa memang oleh orang tua ditugaskan pegawai negerinya di sana, kita anak-anaknya ikut kan. Ikut ya. Tapi emang asik di Pangkalan Bun itu ya? Ya asik memang. Asik ya. Itu ya. Kadang kalau mau ke pantai ada. Iya. Kalau Palangkaraya kita mau ke pantai kemana gitu? Apa gosong ya Pak? Gosong ya. Iya kan? Oke. Selama di Pangkalan Bun itu tentu benturannya adalah bahasa ya, bahasa ya. Dalam kesehariannya bahasa ya oke, dalam satu lingkup keluarga bahasanya tetap Dayak Ngaju bertahan di situ. Nah, tetapi dengan teman-teman sekolah nih, mohon maaf kadang-kadang gini di Pangkalan Bun itu saya juga pernah di Pangkalan Bun dengan orang tua Pangkalan Bun. Ya. Sampai di sekolah pun mereka tetap menggunakan bahasa mereka gitu. Jadi gimana tuh mengatasinya? Kan sulit kayak gitu tuh kan? Iya, memang pertama-tama mungkin karena dari kecil saya ada di sana ya, dari SD, jadi banyak beradaptasi itu mudah mungkin. Ya. Karena apa? Di lingkungan keluarga kita pakai Dayak Ngaju, di lingkungan sekitar kita adalah komunitas orang-orang Madura. Kita juga ngerti bahasa Madura dan bisa ngomongnya. Terus di sekolah banyak kan teman-teman bahasa Mendawai, terus bahasa bahasa Nangabulik, bahasa Nangabulik. Akhirnya kita juga berusaha mau ikut bahasa. Iya, asik aja. Sehingga memang ada warna-warna bahasa, terutama di daerah Dayak ini ada beberapa bahasa yang memang bisa, ini bahasa hulunya, paham gitu ya kan, ngerti gitu kan. Ya seperti itu, luar biasa sih kalau dari segi, kalau saya lihat dari segi kehidupan 12 tahun itu. 12 tahun ya. Bung Bambang itu sendiri berapa bersaudara tuh? Kita ada berempat ya? Semua di Pangkalan Bun semua waktu itu? Kita waktu orang tua pindah ke Pangkalan Bun, kita di bawah semua. Semua di bawah ya? Nggak ada yang tinggal di Pangkalan ya? Studinya enggak ya? Iya. Jadi semua sekolahnya di Pangkalan Bun? Semua sekolah di Pangkalan Bun. Kecuali kuliahnya ya? Nah, kuliahnya baru kita keluar. Andai di Pangkalan Bun itu ada juga kuliah-kuliah yang bonafit, mungkin tetap di Pangkalan Bun kali ya? Mungkin. Ya bukan berarti Pangkalan Bun tidak ada kuliah yang bonafit ya, tetapi bahwa tingkatan jurusan yang diambil itu, betul, pilihannya kan tidak ada di situ, terbatas di sana. Karena di Pangkalan Bun itu juga ada juga universitas swasta, setahu saya ada gitu. Ya mungkin saja tidak sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Pilihan terbatas waktu itu. Pilihan terbatas. Sekarang kan banyak universitas kan. Di Kabupaten Pemekaran juga ada beberapa universitas sudah. Majunya Kalteng kan di situ. Nah, dari 4 bersaudara itu berapa putra sih, berapa putri? Ada? Kita laki-laki semua. Laki-laki semua. Iya, Bung Bambang nomor? Saya nomor 2. Oh, nomor 2 ya. Tapi semua udah berkeluarga nih saudara semua. Sudah semua ya. Terus kalau masa SMA di sana itu, masa SMA itu paling asik tuh kayaknya ya. Masa paling asik ya. Dimana masa-masa SMA itu semua penuh dengan pilihan. Pasti semua berpikir pengen ini, pengen itu, pengen itu. Cita-cita Bung Bambang sendiri ketika SMA itu gimana sih? Dulu kan atmosfernya pada saat SMA itu adalah kuliah di Jawa. Kuliah di Jawa ya. Apalagi Pangkalan Bun itu aksesnya langsung ke Semarang. Betul, Semarang, Surabaya. Nah, jadi awalnya waktu itu adalah kuliah harus di Jawa. Ya, asumsinya gitu. Ada kakak-kakak kelas kita, mereka ada kuliah di Malang, di Jogja, di Jakarta. Jadi kita terobsesi. Jawa. Jadi memang tidak terpikir untuk
kuliah yang di lokal. Karena Ah. mungkin yang pilihannya sangat terbatas. Sangat terbatas, tidak ada pilihan-pilihan jurusan-jurusan yang memang menjadi pada saat itu jadi favorit kan. Nah itu sih adanya awalnya pada saat masa itu. Sehingga akhirnya kita SMA lebih banyak orientasi, kita harus sekolah di Jawa nih. Sekolah di Jawa ya. Sekolah di Jawa. Ngikutin tes perguruan tinggi itu, lalu ngikutin pelatihan istilahnya les tentang Peminatan ya, itu. hal seperti itu yang Iya. dilakukan. Pertama lulus terus kuliah itu tahun berapa tuh? Kuliah langsung ke Jawa ya kuliahnya ya? Ya, lulus tahun saya angkatan 96 lulusnya. Ya. Terus kuliah. Di kuliah saya kebetulan mendapatkan di sekolah strategi perikanan Jakarta. Dan di situ sekolah kedinasan. Kedinasan. Saya pendidikan di sana 4 tahun. Nah, di Jakarta selama 4 tahun. Di Jakarta ya. Balik Baliknya tahun 2000. Tahun 2000. Baliknya balik ke Palangkaraya. Semua orang tua sudah pindah lagi ke Palangkaraya. Jadi itu orang tua pindah dalam rangka pensiun atau gimana tuh? pindah karena dia mau balik ke Palangkaraya. Pindah dinas lagi ke Palangkaraya. Jadi saya balik kuliah itu, saya nggak ada teman di Palangka. Iya kan? Iya. SD, SMP, SMA di Pangkalanbun, kuliah di Jawa, terus baliknya ke Palangka, nggak kenal siapa-siapa gitu. Bahkan sekarang masih banyak teman di Pangkalanbun ya. Masih banyak teman di Pangkalanbun. Tapi ya. Mas Musani nih masih sering ke Pangkalanbun? Beberapa dalam ada kegiatan sih. Sering ya. Dari sejak lulus kuliah sampai berapa kebutuhan pekerjaan segala macam sering. Karena Pangkalanbun itu kayak rumah kedua sudah ya kan? Iya, malah sebenarnya ya rumah saya gitu sebenarnya. Rindu dan Pangkalanbun ya. Iya, makanya setiap datang ke Pangkalanbun ini nggak terus nih kenang-kenang dari SMP, SMA, SD di sini semua. Dan bangunan sekolahnya masih ada pasti. Masih ada Ya. Masih suka sering ke ini kalau ke Pangkalanbun, kangen sekolah kayak gitu balik lihat-lihat. Iya, dia pasti lewat sekolah ini dulu gitu kan. Apalagi sekarang kan teman-teman ini kan kita ngumpul dalam satu grup WA nih. Grup SMP, grup SMA itu ngumpul di situ. Gitu ya. Nah, jadi suka kita cerita-cerita terus pada saat ke Pangkalanbun kasih tahu teman-teman nyambut. Jadi ada kegiatan duduk dulu nongkrong makan gitu kan. Nyantai gitu ya. Tapi kan itu susah sekarang terwujud ya karena situasi pandemi sekarang gitu ya. Paling komunikasinya lewat WA terus aja. Lewat grup WA aja kita. Ya itulah sekarang kita kayak dunia maya itu sebagai dunia nyata kita, dunia nyata menjadi dunia maya itu sekarang kayak kebalik gitu loh. Betul. Itu sekarang yang kondisi sekarang. Oke, Bung Bambang, ketika dari kuliah balik ke Palangkaraya ya, karena orang tua pindah ke Palangkaraya balik ke Palangkaraya. Waktu itu semangat yang ada ketika selesai kuliah kan orangnya banyak nih semangat nih selesai kuliah kan. Kebanyakan yang sering saya temuin selesai kuliah S1 semangatnya kerja dulu baru lanjutin S2. Itu selalu semangat idealisnya seperti itu. Kalau udah dapat kerja baru S2. Nah, Anda juga merasakan nggak euforia seperti itu? Ya pasti sama. Karena selesai S1 kita pikir bekerja, terus memikirkan bisa menghasilkan uang. Karena ya mungkin saya dari keluarga biasa-biasa aja, bukan keluarga yang mampu, jadi memang harus kuliah aja suku dibiayai negara gitu kan oleh beasiswa. Pada saat kuliah terus balik pun harus bagaimana caranya bisa menghasilkan atau bisa bantu. Nah, kita balik. Sebenarnya sampai pada saat itu, lulus kuliah itu ditawarkan kerja di Papua. Kerja di Papua? Iya, kerja di Papua karena di waktu itu, Papua itu memerlukan orang-orang tahun berapa itu? Tahun 2000? Tahun 2000-2001 itu masih lagi itu ya, Papua lagi panas itu, urusan Freeport itu. Ya, ditawarkan untuk menjadi salah satu di labnya perikanan, karena memang jurusan saya jurusan quality controlnya. Jadi memang diperlukan orang yang punya sertifikat keahlian di quality control bidang perikanan. Karena perikanan di Papua luar biasa. Sampai pembukuan ikannya, sampai penanganannya luar biasa, tunanya luar biasa. Dan di situ ditawarkan pernah. Nah, tapi karena mau pulang dulu ceritanya. Gitu ya. Tapi sebenarnya tertarik nggak yang tawaran ke Papua itu? Tertarik gitu ceritanya. Ya. Sudah disiapin, tiket semua untuk ke Papua udah siap. Udah siap ya. Terus saya bilang sama kakak senior saya,
Kak saya pulang dulu karena paling enggak ya namanya juga lulus kuliah kan Betul, pulang dulu betul. lah gitu kan. Kak saya pulang dulu nih ya ketemu orang tua nanti saya ke Papua. Nah ternyata pas udah pulang sini ternyata lebih asik di sini gitu kan. Seru ya di sini ya. Iya. Yang namanya ngumpul orang tua, kata orang Jawa tuh makan orang mangan asal kumpul gitu ya. Jadi kumpul kan. Iya. Ya. Apalagi kalau kita ini ya, kalau orang Dayak kan selalu umah betang gitu kan, Iya. selalu pengennya satu rumah ngumpul gitu kan. Iya. Ya perkara urusan makan, urusan apa itu yakin bahwa Tuhan itu selalu ngasih rezeki kan. Betul. Jadi akhirnya terlena di Palangkaraya ya. Karena saya di Palangka sibuk dengan kegiatan saya, kesibukan saya dan kebetulan juga dapat kerjaan juga di sini kan. Dapat kerjaan di sini. Dan akhirnya ya terlewatkan ya. Dibatalkan ya di sana. Di Papua itu. Gitu. Tapi punya keinginan nggak suatu saat akan ke Papua gitu? Punya keinginan. Punya Ya. Untuk lihat jalan-jalan. Lihat jalan-jalan. Sampai ke sana. Lihat jalan-jalan ya. Iya. Oh, kalau udah niat jalan-jalan tuh ngajak keluarga dong berarti. Nggak cuma sendiri untuk kerja gitu ya kan. Nah, itu seperti itu. Oke. Bu Bambang, Anda kan salah satu pimpinan ormas nih, kita bicara tentang ormas ya. Kita juga mengundang Anda ke sini itu karena beberapa atensi dari netizen, dari para viewer kita, pembaca kita yang menginginkan, "Codong tampilnya tuh itu sosok ketua Dayak gitu." Nah, dalam beberapa hal ini kita bicara agak sedikit naik. Tapi tetap santai, ya jangan terlalu serius, santai aja gitu. Ada yang mau disampaikan silahkan, ada yang tidak. Intinya ini viewer kita berbicara saja. Oke. Di ormas itu, ormasnya Dayak ya, Forum Pemuda Dayak ya kan. Anda kan sebagai ketua umum ya, hasil Munas kemarin juga ya, sebelumnya juga ketua umum ya. Apa sih intinya dari Dayak itu sendiri? Mas, saya lihat fokus sekali nih pembelaan terhadap masyarakat gitu kan, khususnya masyarakat Dayak sendiri. Intinya dari Dayak itu apa sih gitu? Dari Dayak sih sebenarnya sejarahnya seperti ini. Dayak itu berdiri di tahun 2018 secara legalitasnya ada. Nah sebelumnya ada beberapa komunitas, komunitas orang-orang muda, komunitas budayawan, komunitas seniman di situ dan komunitas orang-orang Dayak juga di situ. Nah berkumpul di situ terus bersepakat, kita bentuk suatu organisasi. Bagaimana organisasi ini juga bisa menjalankan visi misi bagaimana masyarakat Dayak ini bisa lebih baik. Iya. Itu dan juga bagaimana masyarakat Dayak ini adalah bagian sebagai perekat persatuan dan kesatuan di NKRI dengan falsafah Betang. Awal startingnya di situ. Awal startingnya di situ sehingga terbentuklah suatu organisasi Dayak. Gitu. Nah, tidak ada pemilihan pada saat itu. Nah, karena komunitas kecil aja, cuma belasan orang kita kumpul-kumpul ngobrol gitu. Nah, tidak ada pemilihan siapa jadi ketua. Bahkan saya tidak tahu juga teman-teman sepakat menunjuk saya jadi ketua pada saat itu. Tahu ada teman kita ngomong, "Bang, kamu aja ketua, kita udah sepakat." Gimana ceritanya nih, menunjuk aja jadi ketua gitu kan? Karena memang. Tapi kan biasanya jadi ketua itu berkah gitu loh, berkah yang tersembunyi gitu deh. Di balik berkah ada musibah kan Ya, biasanya. betul ya. Makanya, gimana ceritanya kalau apa? Saya kan ya cuma ngumpul-ngumpul, ayo ikut dukung nih. Siapa yang maju silahkan. Tapi teman-teman bersepakat memilih saya. Saya ngomong, kenapa pilih saya? Saya bilang kan ke teman-teman, enggak bang, harus abang aja. Kenapa bang? Kalau milih si A, orangnya suka gigar masuk penjara kita semua. Milih si ini, orangnya emosian bisa masuk penjara juga kita semua. Jangan sampai Jadi memang pilihan itu pilihan alternatif terakhir sebenarnya saya dipilih sebagai ketua. jangan sampai ada dipilih hanya sekedar mengecilkan risiko gitu ya. Kayaknya seperti itu startingnya. Iya kan, jadi kriteria ini bermasalahnya besar nih. Iya. Asas manfaat dan mudarat ini besar mudaratnya kayak gitu. Nah, terakhir ini satu nih, Bambang Irawan nih, ini sedikit nih mudaratnya, manfaatnya besar gitu kan. Jangan-jangan seleksinya ini diambil dari yang buruk dari yang terburuk kan. Ya, itu makanya pilihan saya kan pilihan terakhir tuh yang dari jelek yang terjeleknya. Tapi saya salut. Eksistensi Dayak itu membela kaum tertindas, kaum ya khususnya masyarakat Dayak. Itu perlu saya acungin 2 jempol. Ya, karena ya beberapa kali sepak terjangnya saya lihat kayak gitu kan eksis kayak gitu. Nah,
Tetapi ya itulah yang namanya pohon tinggi itu kan anginnya kencang gitu ya. Nah, pasti banyak ini ya. Nah, oke, Bu Bambang, apa yang Anda lakukan setelah Anda diminta sebagai ketua Pordaya waktu itu? Masih dalam komunitas kecil ya, belum legalitas segala apa belum ya. Apa yang Anda lakukan? Apa ya? Yang jelas bingung ya, karena Bingung. memegang suatu organisasi masyarakat itu saya memang baru pertama kali ini. Di Pordayak itu langsung. Ya, langsung di Pordayak. Tapi memang saya ada ikut di DAD sebagai anggota di kota gitu kan. Dan selama sebelumnya juga saya sibuk dengan pekerjaan saya gitu kan, di konsultan segala macam. Nah pada saat diperhadapkan seperti ini, cuma saya ayo intinya bagaimana Dayak ini harus lebih baik. Kita harus menggatang utus istilahnya itu rumah bintang ini. Itu tujuannya untuk kita startingnya. Nah, dan bagi saya suatu organisasi akan besar apabila dia memiliki kaki-kakinya, fondasinya, jaringannya, kekuatan fondasinya. Jadi memang 3 tahun periode kemarin adalah saya memang tiga periode aja ya masa jabatannya. Satu periode kemarin cuma 3 tahun. 3 tahun. Karena di periode ini kita harus munas, ya kita akan ada munas. Iya. Karena memang munas ini tujuannya adalah bagaimana untuk berdemokrasi. Iya, soliditas. Ya, berdemokrasi bahwa ini walaupun ormas, saya kita berdemokrasi. Betul. Nah itu yang ingin saya dorong selama ini. Dan 3 tahun sebelum ini. Tapi nyatanya yang ini kemarin Anda aklamasi juga saya dengar tuh. Ya. Aklamasi ya. jadi mendorong ke demokrasinya itu agak-agak tersendat ya gara-gara aklamasi. Ya. Makanya saya bilang kan pada saat itu saya tidak ada ngomong sama teman-teman di DPD, pokoknya kalian pilih mana menurut kalian yang terbaik, itu lakukan. Jangan pandang saya, jangan pandang siapa, silahkan menurut kalian. Jadi memang saya tidak ada komunikasi terkait dengan pemilihan. Saya hanya bangun apa ya, chemistry aja sih sebenarnya. Iya, waktu itu saya ingat waktu itu gini, saya itu diundang ya kan, saya kan WA Anda ya. Iya. Ini dong, saya mau hadir juga nih buat pemuda Pancasila nih. Kebetulan saya kan Dewan Mas Pemuda Pancasila. Saya juga care dengan teman-teman Pordayak ya, bagaimanapun di Pordayak itu adalah saudara-saudara saya juga gitu kan. Pas saya datang, ya macam-macam lah, karena kita COVID protokol kesehatan kita jalani. Saya sempat tanya ke kita. Lah siapa sih bilang yang calonnya ini ketua umumnya ini? Atau bang belum bang ini. Saya lihat Anda juga tidak ada gerakan. Wah ini ramai nih saya bilang kan mungkin ada yang kejutan gitu. Taunya kejutannya aklamasi saya bilang. Ya itu bukti bahwa Anda memang dianggap sebagai seorang visioner dan Anda memang mampu mengemban tugas 3 tahun awal. Nah ketika Anda dipilih, Anda memandang adalah masyarakat Dayak ya, masyarakat Dayak secara utuh Kalimantan Tengah. Apa yang Anda lihat waktu itu ketika Anda berpikir masyarakat Dayak ini harus diangkat harkat dan martabatnya, pembelaan terhadap masyarakat Dayak? Apa yang Anda lihat di situ? Betul, karena memang yang starting saya lihat awal adalah orang Dayak ini harus mempunyai nilai tawar. Dan juga harus mempunyai sesuatu yang bisa dia untuk meningkatkan harkat dan martabatnya. Dan apapun itu, mungkin dari segi keahliannya, dari segi pendidikan segala macam, terutama kita mempunyai sumber daya alam yang sangat luar biasa. Nah itu yang memang harus orang Dayak itu menggunakannya, memanfaatkannya semaksimal mungkin, dan juga bisa berharap itu bisa menjadi ke anak cucu kita nanti. Nah itu yang menurut saya bagaimana orang-orang Dayak ini bisa lebih harkat dan martabatnya lebih naik lagi, bisa memiliki nilai tawar dimanapun posisinya. Tapi Anda setuju tidak? Jadi kan gini, ini bahasa di luar ya, bukan saya menjustifikasi tidak, tapi ini bahasa di luar. Seringkali orang mengatakan masyarakat Dayak itu terlena dengan alam, terlena dengan alam sehingga asik saja menggali hasil alam ini tanpa ada upaya untuk melestarikannya. Ya, sepakat tidak dengan seperti itu? Memang terdogma seperti itu masyarakat kita, tapi memang harus kita lakukan dan tidak sepakat. Tapi kita harus lakukan pembelajaran kepada mereka kalau seperti itu, karena tidak semua yang bisa, sesuatu yang bisa habis ya harus dikelola dengan baik seharusnya. Bukan yang
dihabiskan dan akhirnya tidak ada apa-apa atau akhirnya untuk anak cucu tidak ada apa-apa. Tapi kan gini bang, ini kayak bukan kejadian sih, fenomena sekarang ya. Fenomena sekarang itu mesin sedot nih. Orang nambang nih, nambang di sungai Kahayan apa kan, itu daerah Ngajut ya kan, daerah Ngajut. Ketika dia nambang 1 bulan turun dari hasil tambang bawa uang gepokan nih, ya kan gepokan, yang datang bukan dia berpikir bagaimana nih uang ini dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup, untuk masa depan anak-anak, untuk masa depan dia lah. Betul. Tapi yang ada pulang ke Palangkaraya beli motor, beli HP canggih kan gitu. Berpoya-poya seperti itu kan. Karena saya juga pernah menikmati itu gitu loh, diajak teman-teman. Ya saya bingung, ini teman nih datang mendulang, pulang bawa emas dijual dapat puluhan juta, habis dalam 1-2 hari larinya ke karaoke. Nah itu kan salah satu perjuangan teman-teman Pordaya ya. Cita-cita Bambang sendiri bagaimana sih mengangkat harkat dan martabat. Ketika orang punya uang, punya harta itu pasti martabatnya terangkat. Tapi harkatnya belum tentu karena pola pikirnya masih pada posisi hura-hura. Nah edukasi apa tuh yang akan dilakukan terhadap teman-teman seperti itu? Ya memang paradigma seperti itu sering kita alami, kita lihat bahwa masyarakat kita Dayak ini terlena dengan kekayaan alam kita. Nah kekayaan kita setelah mereka menyedot, berpoya-poya, habis uang menyedot lagi kan gitu. Nah edukasi sebenarnya kita harus memberikan ke masyarakat itu bahwa ayo kita hidup ini adalah untuk anak cucu kita, terus kita hidup ini bagaimana hidup kita ini bisa lebih baik karena tidak selamanya sumber daya alam itu ada, bagaimana yang bisa dilakukan. Belum lagi dengan yang ilegal seperti itu ya, kejar-kejaran dengan apa? Harus sembunyi, harus apa namanya ya. Bahkan karena dia ilegal awal itu siaga 24 jam kata teman saya. Akhirnya nggak mungkin manusia punya kekuatan selama 24 jam tidak tidur kalau tidak menggunakan hal-hal yang terlarang. Larinya ke obat-obatan segala. Biasanya seperti itu. Karena saya pernah dapat statement dari salah satu lembaga perang terhadap narkoba itu, justru di daerah-daerah seperti itu tuh penyebarannya sangat luas, sangat tinggi. Nah, Pordayak sendiri loh terhadap visi tadi ya, ingin mengangkat harkat dan martabat itu. Nah, berapa kali melakukan pembelaan ya kan? Apa saja sih pembelaan yang ditangani? Kalau kita bicara kasus ini bukan kasus sebenarnya, tapi pembelaan harkat dan martabat masyarakat Dayak sendiri yang ditangani oleh teman-teman Pordayak. Kalau saya lihat selama ini yang kita alami, yang kita hadapi adalah pembelaan masyarakat itu banyak hal. Kalau dihitung sih ya nggak hitung. Karena ada dengan cara penyelesaiannya secara persuasif, komunikasi. Ada juga penyelesaian juga dengan sedikit pressure. Ada juga dengan gas habis. Nah itu. Tapi memang prinsip begini, organisasi ini adalah sebenarnya di masyarakat dengan permasalahan yang ada masyarakat yang mereka kuasakan ke kita. Sebenarnya posisi Pordayak ada sebagai tiang tengah sih sebenarnya. Nggak, tadi gas habis tadi larinya ke hukum adat atau ke hukum positif negara nih? Ada hukum adat, ke hukum positif juga ada. Ada gitu ya, itu. Yang diselesaikan oleh adat ya. Ada juga yang memang kita melakukan pergerakan lapangan sampai juga. Kecuali pihak yang bermasalah ini tidak mau menyelesaikan secara hukum adat ya. Karena gini nih, beberapa kali teman-teman Pordayak ini bergerak nih booming bagi kita tuh viral, sering melakukan pembelaan ini beberapa kasus di daerah ya. Saya tidak sebutkan daerah-daerahnya, tetapi dari saya lihat gerakan kawan-kawan ini murni memang ingin membela masyarakat gitu, ingin mengangkat harkat martabat Dayak itu sendiri. Bagaimana harkat martabat itu dibela? Ya patuhi hukumnya gitu kan, patuhi hukum adatnya. Jangan seenaknya kan seperti itu ya kan. Sampai beberapa kali melakukan apa ya? Inti pali ya? Betul. Menggunakan lapangan, melakukan ritual inti pali. Ya. Memang saya lihat sih gini, permasalahan di masyarakat itu dalam organisasi Pordayak itu kita ada filternya sebenarnya, ada screeningnya. Jadi enggak semua kasus masyarakat itu yang kita tangani, karena kita ada filternya. Dipilih dan dipilah ya. Dipilih dan dipilah. Kadang juga gini. Kadang juga ada masyarakat yang nakal ini. Gitu. Mereka berkonflik dengan perusahaan, tapi yang mereka lakukan sudah salah. Nah, edukasi yang itu yang kita akan kasih ke masyarakat. Jangan kamu salah, karena kamu sudah misalnya ini. Mereka ngadu ke kita bahwa bahwa perusahaan ini tidak melakukan ganti rugi.
terhadap anak. Iya. Setelah kita screening, ternyata sudah dilakukan. Sudah. Sudah dilakukan dengan orang tuanya, dengan apa gitu kan. Tapi ada oknum yang bermain gitu. Betul. Mereka masyarakat juga Mereka yang nakal masyarakat gitu kan. juga. Nah, tapi di situ kita akan kasih edukasi. Kamu nggak bisa gitu karena yang sudah dilakukan perusahaan sudah benar. Terus yang ganti rugi sudah dilakukan, nggak bisa kamu minta lagi. Bahkan perusahaan pun bisa menuntut ada ke Anda apabila melakukan menghambat aktivitas mereka kan gitu. Nah, edukasi yang itu yang kita berikan kepada masyarakat yang dalam kutip oknum yang ingin mengambil keuntungan nakal. Ya. Jadi tetap ya, jadi tetap posisi Pordayak itu adalah di posisi netral, di posisi tengah, melihat mana posisi yang benar atau yang tidak. Gitu. Nah ini juga termasuk informasi nih buat para pengusaha nih, perusahaan, investor segala apa. Tidak ada sebenarnya lembaga kemasyarakatan yang membela harkat dan martabat Dayak itu sendiri memanfaatkan momen untuk memeras, tidak ada ya. Betul. Tidak ada. Karena gini, Pordayak ini saya punya beberapa teman si perusahaan yang punya investasi segala apa. Itu kadang-kadang ketika menyebutkan nama Anda, Pordayak, ada sedikit tanda kutip konotasi negatif gitu. Nah ini saya jelaskan nih, saya sampaikan nih informasi asal nih dari yang punya, bukan yang punya sih pimpinan Pordayak nih, bahwa Pordayak itu tetap di posisi netral, melihat sebuah permasalahan berdasarkan dipilih dan pilih melihat aturan hukum yang berlaku dan hukum adat. Kalau tidak ada hal yang dilanggar, kenapa mesti takut? Ya kan seperti itu. Ya. Kita sangat menghargai investasi dan kita sangat dukung. Prinsipnya itu. Nah, investasi yang baik pun mereka juga akan sangat memperhatikan masyarakat. Betul. Nah, apabila dengan investasi baik itu sangat memperhatikan masyarakat dan ada masyarakat ingin nakal menghambat investasi itu, yang menurut saya masyarakatnya yang harus kita edukasi, harus kita kasih tahu, harus kita kasih ajar. Tapi apa nggak dicap sebagai corong perusahaan nantinya? Bukan, menurut saya nggak ya. Karena posisi kita tetap di tiang tengah, netral. Karena kita akan kasih penjelasan ke masyarakat. Kalau kamu tetap menuntut masyarakat dengan apa yang kamu mau, ada apa yang kamu mau, kamu yang akan dituntut balik oleh masyarakat, baik itu dalam hukum positif ataupun hukum adat. Sehingga masyarakat itu harus berpikir, nggak bisa, kamu salah. Nah, tapi apabila perusahaan yang salah, ayo, kamu juga salah, ayo gimana, selesaikan, kan gitu. Jadi posisi tengah, tiang tengah ini yang memang harus kita pertahankan sebagai di organisasi. Kita tidak pro siapa-siapa, kita memang pro masyarakat, tapi apabila masyarakat tanda kutip oknum, ya kita harus edukasi dia. Bukan berarti kita harus memeras perusahaan, tidak. Nah itu yang pemahaman yang harus kita tahu semua. Publik harus tahu juga. Para pengusaha investasi harus tahu bahwa hukum adat, peradilan adat itu berlaku untuk semua. Ya, berlaku. Bukan hanya masyarakat adat ingin menuntut pihak perusahaan karena sengketa, bukan. Bisa saja pihak perusahaan menuntut adat ke pihak masyarakat karena telah menghambat investasi, bisa. Betul. Jadi hukum adat itu berlaku untuk semua. Selama masih berwilayah Kalimantan Tengah. Betul. Jadi ya kita harus fair aja, jangan hanya kita tanda kutip mungkin orang beranggapan ini Pordayak hanya membela masyarakat aja terus ataupun menjadi bumpernya dari suatu perusahaan. Kita harus lihat gitu. Iya. Nah, udah nih banyak kasus di tangannya nih. Memberikan edukasi kepada masyarakat atau kepada perusahaan, memberikan jalan tengah. Banyak nggak masih yang bandel terhadap hal seperti itu? Lalu dianggap angin lalu tapi tetap tujuannya dia aja yang dijalanin nih. Kan banyak tuh gitu tuh. Pedulilah hukum adat kita hukum negara yang kita pakai nih, biarin aja nih tanah masyarakat libas aja nih. Seperti itu sering juga yang terjadi. Pergerakan yang seperti itu ada terjadi, makanya sehingga viral, sehingga ada terjadi hinting pali, pergerakan lapangan ya udah. Itu adalah suatu pergerakan apabila secara administrasi sudah kita lakukan, mediasi kita lakukan, dan kita juga melihat pihak si A ini benar, si B ini menutup diri, kita lakukan pergerakannya itu. Karena apa? Pergerakan lapangan itu adalah sebenarnya dalam bentuk aksi kita bahwa kita ingin membela. Nah, tapi sebelum itu kita terus melakukan komunikasi. Tapi kalau sudah mentok memang yang viral seperti yang teman-teman lihat ya itu. Tapi bukan berarti kita langsung mainkan, langsung hinting, langsung demo. Tapi beradministrasi kita lakukan, berdiskusi kita lakukan. Berarti ini ya, proses-proses sampai terjadinya hinting pali itu saja yang tidak terinformasi dengan benar kepada masyarakat, sehingga cenderung Pordayak nih dengan menggunakan
berlindung di balik adat gitu kan, Iya. di balik adat lokal, adat Dayak lalu memeras perusahaan gitu. Kan kondisinya seperti itu deh. Sering diskusi dengan teman-teman gitu terlihat seperti itu. Ya saya bukan membela Pordayak sih ya, karena saya kenal betul dengan Anda dengan beberapa teman itu. Saya bilang Pordayak dari dulu sih nggak begitu. Saya bilang kan dengan teman-teman, karena pasti ada yang belum tersampaikan gitu kan. Nah, oke Bung. Ini udah berapa tahun? 2018 ya? Ya, Jadinya 2018. sudah 6 tahun ya, 6 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya, 3 sudah tahun. 3 tahun berdiri secara legalitas formal ya. Di Kalimantan Tengah semua sudah terisi ya, tingkat kabupaten kota ya. Kalau tingkat kabupaten tinggal Sukamara yang belum. Oh Sukamara yang belum ya, Sukamara. Tapi koordinasi dengan teman-teman tetap ini ya. Tetap, karena memang kita ingin dorong Kalimantan Tengah harus terbentuk semua. Kalau tingkat kecamatannya sudah sangat banyak. Sudah banyak. Terus di provinsi lain juga ada ya? Provinsi lain kita di Kalsel ada 2-3 kabupaten di sana sudah terbentuk. Terus di Kalbar juga ada ya? Surat mandat sudah kita berikan, tinggal kita proses proses pembentukan. Terus Kaltara, Kaltim juga sedang berproses. Gitu. Nah, tentu dalam sebuah organisasi yang namanya teman di organisasi itu yang nakal itu kan pasti ada gitu. Iya. Ya kan ada yang mau celah-celah memanfaatkan seperti itu. Ada nggak kira-kira di Pordayak seperti itu juga? Saya rasa di semua organisasi itu polemik di internal itu pasti ada. Apapun itu. Nah, apapun itu pasti ada perbedaan pendapat, pergesekan itu pasti ada. Cuma langkah yang diambil kalau terjadi gesekan seperti itu? Kalau saya mendorong ini selama ini adalah untuk masyarakat, bukan untuk siapa-siapa. Organisasi ini adalah organisasi bagaimana kita bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat Dayak, bagaimana masyarakat Dayak itu bisa terbangun harkat martabat. Apabila itu ada satu kepentingan, ayo, di mana kepentingan kami itu ada? Iya. Sebenarnya itu kan. Nah, mungkin dengan skema atau pola seperti itu ya ada yang keluar, ada yang masuk. Ya, wajar aja. Nah, ini satu lagi nih, ini agak sedikit tinggi nih pertanyaan ini agak sedikit besar. Ada beberapa statement liar sih, tapi saya juga perlu klarifikasi nih dari Anda sendiri. Anda mungkin juga merasa bahwa Pordayak ini dulu pernah dicap sebagai anak kesayangan dari salah satu lembaga, ya kan? Oh itu peliharaannya lembaga ini nih, seperti itu. Pernah dengar itu ya? Pernah. Gimana sih terhadap dengan lembaga seperti itu? Startingnya dulu gini ceritanya. Pordayak itu berdiri atas inisiatif komunitas kecil ini. Itu pertama. Iya. Tidak ada supporting dari siapapun atau dari lembaga apapun. Nah, Pordayak berdiri. Setelah Pordayak berdiri, kita pelan-pelan membangun fondasi-fondasi. Nah, ada lembaga negara ini yang menempel ke kita. Ya saya pikir bagus-bagus saja, welcome aja. Namanya juga kita sinergitas di NKRI, welcome aja. Nah, pernah saya ngobrol santai dengan para lembaga ini. Kenapa sih pada saat itu lembaga ini nempel kita, sama-sama kita buat kegiatan bersinergi? Jawabannya cuma satu sebenarnya. Kalian kalau nggak disupport, nggak dipantau, nggak dibina katanya, kalian itu liar katanya. Aku bilang, kita kan negara ini saya bilang gitu kan. Nah tapi ya dengan bukan dukungan sih, dengan sinergi itu ya kita welcome aja. Siapapun kita mau bekerja sama, selama itu juga dengan tanda kutip tidak ada kepentingan lain ataupun intervensi lain. Dengan lembaga itu pun kita pernah berseberangan. Jadi tidak benar ya sebagai ini ya, sebagai anak emas terus sebagai tukang gempur gitu kan. Nah, kan ada yang saya tangkap tuh seperti itu sih pembicaraan liarnya gitu ya. Ya itu ada dua sih. Itu fakta atau orang iri kan itu aja. Bagi saya itu aja. Tapi saya ngambil yang ininya aja deh, yang saya ngambil itu orang irinya aja deh. Saya ngambil sisi positifnya. Karena bagi saya berteman dengan Pordayak, berteman dengan seorang Bambang Irawan, asik-asik aja tuh saya bilang. Sering menyapa, sering ini, kadang bercanda juga saya bilang kan. Nah, oke, Bung. Dalam upaya membela harkat dan martabat suku Dayak ya,
ini kan ormas Dayak ini banyak nih ya. Betul. Ormas yang kedaerahan Ya. mengangkat tentang Dayak ya kan banyak nih. Ada ini, ada itu, banyak ya. Betul. Pernah tidak benturan, terus pernah tidak kerjasama apa yang bisa dilakukan dengan ormas-ormas ini gitu? Sejak Dayak berdiri, saya cuma bertekad waktu itu adalah bagaimana ormas-ormas Dayak ini bisa bersama-sama bersinergi. Oh iya. Tidak apa namanya, tidak mengerdilkan Iya. ormas tersebut, tidak. Saya pegang itu. Karena apa? Nggak ada gunanya juga kita mengerdilkan suatu organisasi yang di situ juga kita tidak ada kepentingan. Nah, kepentingan kita adalah kepentingan sama, yaitu adalah untuk mengangkat dan martabat orang Dayak. Makanya waktu itu setiap ada pergerakan pelibatan terus yang kita lakukan. Koordinasi, komunikasi sehingga lahirlah suatu lintas koordinasi ormas-ormas Dayak ini yang namanya Kepakat Dayak Kalimantan Tengah (KDKT). Iya. Nah, di situ ada banyak ormas yang ada di situ. Kita ada masuk di sana. Kita memang motornya untuk sana. Kita merangkul teman-teman untuk bergabung dalam Kepakat Dayak dengan satu visi, yaitu ayo apabila untuk Dayak untuk hak dan martabat, ayo kita sama-sama dukung. Nah, jadi memang saya berusaha meminimalkan Konflik ya. konflik, terus Singgungan. Sampai saya juga di organisasi saya juga tidak pernah mengatakan Kenapa? ini itu biar aja. Karena kan kita paham nih singgungan-singgungan seperti itu pasti ada. Di balik kesepakatan untuk sama-sama mengangkat harkat dan martabat Dayak, tentu ada sisi emosional egosentrisnya untuk membesarkan organisasi masing-masing. Itu alami bagi saya, alami terjadi. Nah, oke, tadi udah membela masyarakat Dayak itu sendiri. Hal yang paling terberat yang pernah dilakukan Polda Dayak, tapi hasilnya itu membahagiakan apa sih? Kasus yang pernah ditangani seperti itu? Selama ini penanganan kasus Polda Dayak itu persentasi penyelesaian penyelesaian itu ada paling besar, boleh dikatakan ya 90% lah. Dari 100 kasus yang kita tangani, 90% pasti ada penyelesaiannya. Dan itu membahagiakan. Dan itu membahagiakan karena pernah juga nggak kasus ini sampai diangkat ke ranah hukum negara gitu? pernah Sering ya? Sering. Kita terus kita dampingi. Karena dalam penanganan kasus itu banyak hal yang bisa dilakukan. Makanya posisi Polda Dayak dalam menangani suatu perkara kasus adalah sebagai tiang tengah. Itu yang saya harus pegang dulu. Tapi kan saya dengar beberapa kali Polda Dayak juga digugat. Oh iya. Ya kan? Padahal Anda tuh tiang tengah. Tapi nggak mungkin karena tidak bersih, tapi Anda digugat gitu. Iya. Lucu kan? Kalau sangat loh. Ini orang sebagai juru damai kok digugat? Kayak gitu kan. Nah, ya itu tadi kita yang sebagai tiang tengah malah kita disomasi mana? Nah, iya kan? Somasi 1, somasi 2, secara hukum lagi. Ya, itu tadi artinya bahwa negatif terhadap Polda Dayak itu tetap ada gitu ya. Betul. Tetap ada. Nggak bisa kita pungkiri. Nah, Anda pernah diintimidasi atau diancam gitu? Secara apa ya? Ya WA lah, masuk WA. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah. Betul. Saya nggak pernah diancam, saya nggak pernah diintimidasi. Tapi ada juga rasa was-was di pribadi. Masalah ada. Itu pasti. Apalagi terkait keluarga nanti. Iya, saya harus ingat, oh ini gimana ya, atau nanti di jalan yang lain. Itu pasti. Pasti ya. Nah, tapi satu hal sih yang kita pikir yang kita lakukan ini adalah baik dan benar. Ayo, ngapain takut gitu kan? Walaupun ya ketakutan kita ada gitu kan. Dari segi ada suatu masalah yang sangat besar sehingga kita juga merasa bahaya nih Pak. Akhirnya hanya tekad yang kuat bahwa niat yang baik itu akan dilindungi Tuhan, pasti kayak gitu ya. Iya. Makanya teman-teman tuh ngomong, ketua kamu tuh harus punya inilah biar tahan gini. Aduh, aku bilang Kaji jimat. Iya. Aku ini nggak ada apa-apa. Aku cuma modal nekat aja. Apa gunanya kalian? Aku bilang gitu kan. Tapi benar loh, modal nekat, tapi orang lihatnya, ini ada isinya, ada ini, lalu tersebarlah berita ini kan. Lalu akhirnya bukan Bambang Irawan lagi tuh, Bambang Sakti Irawan. Yang jelas lah, tidak ada seperti itu secara dulu. Tapi saya percaya gini, satu saya yang sangat percaya adalah dalam suatu pergerakan untuk kebaikan masyarakat Dayak, khususnya umumnya untuk masyarakat Kalimantan Tengah, saya yakin dan percaya ada tangan-tangan yang tidak terlihat mendukung. Iya. Nah, tangan-tangan yang tidak terlihat ini banyak.
Betul, betul. Dari doa, dari leluhur, dari namanya simpatisan. Nah seperti itu, saya percaya itu selama ini. Hal-hal yang tidak kita duga Iya. selalu ada. Iya, untuk mendukung, untuk membantu gitu kan. Nah saya percaya ini selama ini. Mungkin nanti saya minta dan Bung Bambang minta 2 hari 2 malam kita berkesan nanti ya. Kita maunya ini. Oke, Bung, tadi kiprah Pordayak saya udah acung jempol ya. Saya sudah dapat klarifikasi bahwa Pordayak itu bukan sebuah alat dari kedekatan dengan lembaga, tidak ada ya. Terus Pordayak itu sebagai tiang tengah, bukan pro ini, tapi dia pro keadilan dan pro kebenaran. Itu intinya. Dan seorang Bambang Irawan itu ternyata tidak sakti. Dia modal nekat aja kok. Ya, dia modal nekat kok. Seorang Bambang Irawan itu cuma modal nekat gitu ya. Tapi ya itu, sesuatu yang baik Tuhan itu akan selalu melindungi. Akan menurunkan tangan-tangan yang tidak terlihat untuk menolong seorang Bambang Irawan. Nah, Bung Bambang, Anda ini kan salah satu anggota tim percepatan pembangunan Kalimantan Tengah, bidang pemuda. Nah, Anda ini dulu kan ramai tuh membela masyarakat dengan perusahaan. Tiba-tiba Anda dimasukkan sebagai salah satu tim percepatan. Ada 2 pertanyaan saya. 1, pemerintah melihat Anda sebagai bentuk kualifikasi Anda dan kualitas Anda. Yang kedua, Anda ini apa diangkat sebagai untuk meredam gitu ya kan? Kan ternyata seperti itu ya kan? Itu. Bisa dua-duanya tuh. Silakan Bung, saya perlu penjelasan ini. Oke. Saya ditawarkan oleh Bang Ramadi sebagai ketua tim percepatan Kalteng Berkah. Dia japri saya, dia ngomong, Bang, kamu basicnya apa? Saya konsultan Bang. Saya konsultan dan saya punya perusahaan. Dan kebetulan juga perusahaan itu saya sendiri yang punya, saya ownernya. Basic saya di situ. Bang, kamu ikut ke tim percepatan di Kalteng Berkah di tahun 2020. Gimana Bang? Bilang. Berarti pokoknya kamu jangan pikir siapa-siapa, pikir ini aku memandang kamu sebagai orang profesional. Oh, iya. Itu Bang Ramadi ngomong. Oke Bang, kalau Abang ngomong secara profesional, oke, saya siap. Karena mungkin saya juga punya kualifikasi menurut Bang Ramadi bisa melihat seperti itu. Akhirnya saya masuk ke tim percepatan, kita buat grand design kepemudaan Kalimantan Tengah. Dan kalau sudah final kita akan sounding ke teman-teman ini kalau grand designnya. Siapapun pemimpinnya, bukan hanya Pak Sugiarto aja sekarang. Siapapun pemimpinnya nanti, dia harus mengikuti grand design kepemudaan ini. Oh, iya. Maunya kita gitu. Kayak itu ya program jangka panjang, iya, RPJM. Iya, RPJM-nya. Maunya kita seperti itu sehingga siapapun nanti pemimpinnya untuk kepemudaan yang mempunyai pemuda Kalteng berkualitas, kita memang harus didik dari SMP dulu. Betul. Sampai dia menemukan kualifikasi dia, hobi dia, sehingga dia bisa memaksimalkan potensi dia. Betul. Itu yang mau kita, siapapun pemimpinnya nanti. Jadi kita punya gagasan. Karena menciptakan pemuda berkualitas itu untuk pembangunan pastinya ya. Dan jangka panjang prosesnya. Karena tim percepatan ini sejak dulu kan dipegang oleh yang mantan KSAL ya kalau nggak salah ya. Kan gerakannya luar biasa itu terus dipegang Bang Ramadi. Saya percaya. Jadi keraguan saya tadi udah terjawab sebenarnya dari Anda menjelaskan. Karena kalau seorang mohon izin Bang Ramadi Lentop memilih seseorang itu dia bicara tentang profesionalisme. Karena beliau itu orang yang sangat profesional, bagi saya itu dia orang yang sangat profesional. Nah, di tim percepatan itu suka dukanya apa sih? Karena kan beberapa lalu tuh sering di media sosial itu ngebahas tim percepatan gitu ya kan. Sering apa sih kerjaannya? Mungkin kena apa ya, pengaruh di pusat kali ya, yang tim ahli presiden segala apa kan yang nggak ada kerjaan malah numpukin orang banyak lalu berimbas ke tim percepatan. Nah, apa sih yang dilakukan di tim percepatan, suka dukanya gimana sih? Kalau dukanya sih ya ada komentar-komentar negatif sih sebenarnya. Tapi saya sih nggak peduli. Saya tetap berpegang bahwa ini secara profesional dan hasil komentar negatif yang menyerang Anda secara pribadi ya, bahwa Anda itu dijinakkan gitu kan, masuk angin dan segala macam. Tapi itu tidak ya sebenarnya ya? Enggak sih, kita profesional aja karena output yang kita hasilkan begini. Di tim percepatan itu ada beberapa bidang. Betul. Ada bidang tentang food estate, ada bidang tentang kepemudaan. Kebetulan saya di kepemudaan. Kita ada tim kecil di situ. Nah, di situ kita memang bertekad di tahun 2020 itu membuat master plan ataupun skema
bagaimana kepemudaan Kalimantan Tengah ini ke depannya dengan siapapun nanti pemimpin yang ambil kebijakannya. Kita bertekad dan itu sudah ada adanya master plan. Jadi kita akan sonding-sondingkan. Tinggal diserahkan ke kepala daerah ya. Bagaimana programnya itu. Betul. Siapapun kepala daerah dia harus lihat master plan ini. Pokoknya kita seperti itu karena kita mau kepemudaan terus masa-masa produktif itu harus dimaksimalkan potensi-potensinya. Karena kalau kepala daerah punya program sendiri tanpa melihat master plan itu sendiri, akhirnya itu program yang terputus jadinya nanti. Karena lain kepala daerah lain lagi programnya. Tapi kalau ada master plan-nya itu boleh berprogram tapi acuannya ke master plan gitu ya. Maunya kita siapapun pemimpinnya, oke programnya tapi harus tetap maju pada master plan ini, pada desain ini gitu loh. Itu yang mau kita harapkan. Berdasarkan mungkin pengalaman kita melihat ke pemimpin terpilih dia akan punya program sendiri, pemimpin terpilih lagi dia punya program sendiri. Maunya kita khusus kepemudaan dia harus punya grand design. Berkelanjutan. Saya rasa nggak hanya kepemudaan sih, saya rasa ya semua lini ya, seharusnya gitu. Tapi kita jadi hal kepemudaannya. Nah, oke. Anda salah satu bagian dari tim percepatan pembangunannya khusus kepemudaan. Anda rasakan sekarang pemuda di Kalimantan Tengah itu sendiri bagaimana sih setelah Anda mendalami tentang kepemudaan sendiri? Apa yang harus Anda perbaiki di kepemudaan itu sendiri dan apa yang harus dipertahankan? Ya. Kepemudaan kita sekarang ini memiliki potensi tapi belum maksimal. Di era sekarang, era digital, era 4.1, 4.0, jangan sampai pemuda-pemuda kita tertinggal dalam hal itu. Nah, di skillnya pun juga harus dari awal, starting dia dari SMP, SMA itu harus sudah digali, dia mau hobinya kemana, terus bakatnya kemana, minatnya harus sudah tergali sebenarnya, sehingga dia bisa maksimalkan dengan potensi dia, dengan kekuatan kekuatan keuangan dia, modal dia bisa maksimalkan. Nah, jadi ambil contoh gini, jangan juga kita paksakan ini suatu pemuda dia harus jadi dokter, sedangkan kemampuan dia skillnya di bengkel, gitu. Dan kenapa nggak kita maksimalkan aja di bengkel ini, sehingga dia menjadi seorang bengkel yang profesional. Salah satu contoh seperti itu. Nah, harapan kita, pemuda kita sekarang banyak potensi, banyak peluang, tapi harus dimaksimalkan bagaimana kita bisa memaksimalkan. Itu yang keadaannya. Nah, maunya kita, pemuda-pemuda sekarang ini, dengan era teknologi, dengan masa milenial ini ya harus juga beradaptasi, jangan sampai tertinggal. Budaya kita harus tetap jaga, oke. Budaya luar memang kita harus filter, tapi bukan berarti kita antipati. Teknologi dari luar bukan kita antipati, tapi harus juga kita filter dan kita bagaimana bisa menjadi sesuatu pemuda kita ini menjadi lebih baik. Kadang boleh dikatakanlah secara khusus masyarakat Dayak, era-era teknologi yang boleh dikatakan tertinggal. Dan itulah yang harus kita dorong pemahaman itu dengan tidak meninggalkan budaya lokalnya. Terus menurut Anda sejauh mana sekarang upaya pemerintah daerah berperan aktif terhadap perkembangan kepemudaan sendiri di Kalimantan Tengah? Beberapa kali kita diskusi dengan Dinas Kepemudaan, mereka banyak program-program mereka yang kita lihat bagus, tapi tidak sustainable, tidak berkelanjutan, tidak di follow up lagi. Itu kebanyakannya. Ya, jadi project mereka kayak project dadakan gitu. Iya, project tahun ini terus tahun depan nggak akan lagi baru dibuat projectnya, tapi tidak sustainable, tidak berkelanjutan, tidak ada follow up. Nah, makanya dengan adanya grand design ini kita mau fokus nih terhadap skill keahlian dari pemuda yang dari SMA yang keterampilan seperti ini harus harus kita buat seperti itu. Tapi kan gini Bu, bikin grand design kepemudaan ya. Sementara di lembaga pemerintah sendiri yang mengurusi kepemudaan ini bercampur dengan olahraga. Betul. Apakah Anda sepakat nanti dinas ini hanya terpisah khusus dinas pemuda gitu loh? Seharusnya terpisah. Harus terpisah, lebih fokus. Karena kan grand design kepemudaan, tapi di dinasnya itu mengelola kepemudaan dan keolahragaan, akhirnya kan nggak fokus. Ini kan berkaitan dengan anggaran sendiri juga, ya kan? Sehingga anggarannya dari luar ini bisa disuit-suit, akhirnya ada program yang memang harus di follow up dan berkelanjutan kita lewatkan. Ya jangan sampai program kepemudaan hanya bantuan dana hibah aja gitu. Ya, itu makanya saya lihat ya harus dengan pola grand design memang harus terpisah mereka. Harus terpisah ya. Kepemudaan dengan keolahragaan harus terpisah. Terpisah. Ya, karena beda
ya beda jalur kan, Oke. gitu. Harapannya Oke. itulah. Oke, Bung. Tadi kita udah bicara tentang pemerintahan, ya, tentang kepemudaan. Anda sebagai tim percepatan bicara tentang peran Bordaya. Ini kita kembali kelas balik lagi nih tentang keluarga. Sudah berapa lama Anda berkeluarga? Karena kalau saya bilang Anda bujang nggak mungkin, ya. Karena Anda datang berdua dengan ibu kan. Iya. Nah, Jadi kalau udah beberapa tahun ini saya gugup nih ada istri di sini masa itu tahun berapa kemarin nikah gitu. Saya nikah tahun 2007 di usia di 28-29. Saya mungkin termasuk yang terlambat dalam menikah karena memang selain lulus kuliah saya sibuk dengan kesibukan pekerjaan, terus sibuk dengan aktivitas yang lain sehingga mungkin saya termasuk terlambat di usia 28-29. Nah sekarang saya sudah punya 2 anak, satu kelas 1 SMP yang tua, terus yang kedua ini kelas 3 SD. Laki-laki semua. laki-laki semua. Nah, di kesibukan aktivitas Anda sebagai seorang pengusaha, seorang tokoh, ya, saya bilang tokoh pemuda sih sekarang, sebagai pimpinan organisasi, tentu satu lagi sebagai tim percepatan, tentu waktu Anda itu lebih banyak untuk hal-hal seperti itu dibandingkan dengan keluarga. Betul. Nah, pertanyaan itu pasti akan mendapat protes ya. Protes itu kan protes alami. Kalau dari istri itu wajar mengingatkan. Tapi yang namanya dari anak nih, sering tidak diprotes seperti itu. Kalau anak jarang sih yang protesnya. Lebih banyak sih istri yang protes. Oh gitu. Karena Mungkin saja istri bisa menyampaikan dari aspirasi anak ini kan. Kita kalau perlu tahu. perhatikan anak tuh, masa dia seperti itu? Kamu harus ajar dia, harus tegur dia kan gitu dia. Istri kadang sering ngatain seperti itu. Memang waktu bagaimanapun memang harus tetap menurut saya sih gini, semua kesibukan kita itu dengan aktivitas kita itu juga prioritas. Betul. Tapi keluarga juga utama. Ya. Nah itulah bagaimana dua-duanya harus saling mendukung, saling bersamaan, saling Tapi ini nggak dalam upaya membela diri kan? bukan sih. Bukan ya. Kadang orang berbicara di sini bijak banget gitu kata-katanya kan. Betul. Untuk membela diri mungkin kan. Ya, memang harus kita memang pekerjaan kesibukan sangat menyita sih sebenarnya. Betul. Tapi apapun itu ya harus dengan skema ya pekerjaan kesibukan itu prioritas tapi keluarga juga utama. Begitu ya. Gitu. Tidak membawa pekerjaan ke dalam rumah gitu ya. Kadang ya bawa juga sih. So kerjaan juga kadang di rumah kita jual ada ruangan sendiri, kantor sendiri di rumah gitu. kayak memang kalau untuk pekerjaan profesional saya lebih banyak kerja di rumah. Kalau saya tuh punya waktu gini. Saya pulang biasanya ya sebelum maghrib, selesai sholat maghrib sama istri sama anak, HP itu nggak boleh dihidupkan semua tuh. Sampai jam 8. Kalau saya keluar baru mereka boleh ngidupin. Itu khusus ngumpul aja gitu. Ya sama seperti Bu Bambang, saya juga seorang yang punya aktivitas di luar lebih banyak daripada di rumah. Tapi sekarang ya kita mencoba untuk lebih banyak dengan keluarga masa pandemi seperti ini. Gitu. Nah, oke. Dari 2 anak Anda tadi yang satu SD ya, SD satu SMP. satu SMP. Ada nggak yang nunjukin bakat nih kayak bapaknya nanti nih kritis dan berjiwa organisasi nih? Kayaknya nih, iya kan? Lah, seorang pemimpin itu bisa terlihat dari dia kecil pun dia TK itu sendiri pun kelihatan loh bibit pemimpinnya. Nah, Anda melihatnya gitu mana nih? Oh, aneh nih. Anak yang kedua sih saya lihat. Anak kedua ya. Kalau ngomong sama dia lebih aktif, lebih suka bertanya gitu, komunikasi. Dengan lagu-lagu irama-irama Dayak, lagu Pordayak gitu, kan gitu. Dikit-dikit ada nuansa-nuansa itu Dayak, Pordayak gitu, kan gitu. Mengenalkan budaya kan iya. ada anak kan. Jadi saya lihat sih anak yang kedua. Tapi yang kuliah ya semoga aja lah apa yang kita lakukan baik untuk masyarakat juga, baik juga untuk keluarga. Amin. Juga kita yakin tangan-tangan tidak terlihat, Tuhan akan terus mendukung dan membela kita. Gitu. Nah, terakhir dengan aktivitas Anda seperti itu, apa pesan yang sering disampaikan istri Anda kepada Anda? Ya kalau pesan-pesan umum sih udah biasa, apa hati gini. Ada nggak pesan yang menyentuh gitu yang disampaikan? Oh, saya ini berjuang untuk masyarakat, tapi juga harus untuk keluarga gitu kan?
Ya, kalau yang hati-hati pasti. Iya, Terus pasti. berhikmat, iya. Terus yang pasti sih jaga sikap, jaga apa namanya marwah organisasi, terus jaga diri juga. Jangan sampai terjebak ataupun tergelincir di sesuatu yang salah. Banyak ke arah situ. Oh, iya. Tapi istri mendukung 100% ya? Mendukung 100%. Oke, baik sahabat saya tuntas, saya pengen terakhir nih ada closing statement dari Bu Bambang Irawan ya, Bu Bambang Irawan statement closingnya bisa dilihat ke kamera sini nantinya ya. Silakan Bu, tentang apa saja Anda sampaikan tentang proyek dan Anda sendiri, silakan disampaikan. Dilihat di sini ya. Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa diskusi kita. Closing statement saya adalah secara organisasi Porda Dayak berdiri adalah untuk menjaga dan mengungkapkan harkat dan martabat orang Dayak. Dan dalam di situ kita harus juga melakukan edukasi kepada masyarakat itu sendiri, kepada pihak-pihak yang bukan orang Dayak, sehingga edukasi ini menjadikan harmoni bagi keberagaman, kebersamaan kita di Magetan. Itu yang menjadi tujuan kita dalam suatu organisasi. Dan buat teman-teman juga, kadang kita merasa menjadi seorang pemimpin itu susah. Tidak sebenarnya. Dimana di saat Anda dipercayakan menjadi seorang pemimpin, lakukan itu dengan sepenuh hati, lakukan itu dengan sekuat tenaga Anda untuk bisa memberikan yang terbaik sebagai anak pemimpin. Dan pemimpin adalah bukanlah bos ataupun raja, tapi pemimpin adalah penerima amanah yang bisa kita lakukan untuk organisasi, terutama untuk masyarakat. Dan inilah saya dengan apa adanya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa juga lebih kenal, lebih tahu ya keberadaan kami secara organisasi, dan saya juga pribadi mempunyai kehidupan juga pribadi, mempunyai kesibukan juga ke pekerjaan yang memang harus kita lakukan untuk terus hidup dan roda terus berputar. Tetaplah kita semangat, jangan merasa kecil hati, dan jangan juga kita merasa saya tidak bisa untuk menjadi pemimpin. Pemimpin itu semua orang bisa, tapi bagaimana kita bisa meraih kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin, itu yang harus kita kejar. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Bambang. Oke, sahabat Cerita Tuntas, diskusi kita tadi udah panjang lebar, kita kupas tentang Bambang Irawan, ya, seorang Bambang Irawan dan organisasi Porda Dayak, dan juga pekerjaan dia sebagai seorang pengusaha, juga sebagai seorang tim percepatan pembangunan. Intinya gini, yang saya tangkap adalah Porda Dayak itu sebuah organisasi yang membela harkat dan martabat masyarakat Dayak khususnya, membela tanah Dayak, tetapi bukan membela berdasarkan bayar, tidak. Porda Dayak tetap sebagai menjadi tiang tengah yang tetap menegakkan di mana itu keadilan, di mana itu kebenaran yang dijunjung tinggi. Dan saya mengenal seorang Bambang Irawan tentu tidak sebentar. Dari dia banyak hal yang perlu juga saya pelajari, yang bisa saya tiru atas gerakan dia selama ini. Demikian cerita kita malam ini bersama saya Bang Adi dan bersama narasumber kita Bambang Irawan. Selamat malam. Saya